Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Jumpa lagi bersama saya Arif Setiawan SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Rokan Hilir. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif siswa SD di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Pada langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya berdiskusi dengan pimpinan membahas kegiatan yang akan nantinya saya laksanakan. Selanjutnya pada langkah kedua yaitu saya melaksanakan rapat pembentukan panitia pelaksanaan sosialisasi serta membahas alokasi anggaran konsumsi yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya pada langkah yang ketiga saya berkolaborasi berjumpa dengan ketua K3S membahas tentang pelaksanaan yang nantinya akan saya laksanakan, kemudian memohon izin kepada beliau untuk saya melaksanakan sosialisasi serta membahas tentang tujuan sosialisasi yang akan saya laksanakan. Kemudian pada langkah keempat saya bekerja sama dengan rekan sejawat untuk mempersiapkan ruangan serta perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan yang akan saya laksanakan. Demikian persiapan yang saya lakukan. Mari sama-sama kita saksikan video yang akan saya tampilkan selama sosialisasi. Selamat menyaksikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PGRI Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, yang sama-sama kita hormati pengajar praktik guru penggerak angkatan 7, beliau Ibu Hajah Rasimah. Doa nih berarti Bu, seperti kata Pak Arif tadi, Ibu Hajah Pantopan berarti. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 008 Labuan Papan serta Bapak Ibu Guru tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita pada pagi hari ini bisa hadir di SD Negeri 08 Labuan Papan dalam rangkaian acara sosialisasi penerapan budaya positif siswa sekolah dasar di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita di yaumul mahsyar mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya tentunya kami mewakili yang memiliki hajat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam hal penyambutan dan pelayanan. Dan untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, akan kita mulai acara sosialisasi penerapan budaya positif siswa sekolah dasar di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara sosialisasi penerapan budaya positif siswa sekolah dasar di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan bersama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang kedua, kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 08 Labuan Papan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Sarinam SPD.
Kepada Ibu Hajah Sarinam SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya, yaitu berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di SD Negeri 008 Labuhan Papan. Kemudian tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Kecamatan Tanah Putih Tanjung Lawan, dan yang sangat kami banggakan Ibu Rasimah MPD selaku pembimbing guru penggerak. Kemudian yang kami hormati Bapak ataupun Ibu guru yang hadir pada acara ini, seluruh SD yang ada di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Lawan. Mengucapkan syukur yang berlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita hadir di sini adalah dalam rangka sosialisasi penerapan budaya positif siswa sekolah dasar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Lawan. Di samping ini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami pada kesempatan ini. Dan tidak lupa pula kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Korwil atau yang mewakili, ya. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada beliau. Adapun acara yang kita laksanakan pada hari ini yaitu sosialisasi. Mudah-mudahan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan ini hanya sekian kata sambutan dari saya sebagai kepala sekolah, dan saya mohon maaf seandainya ada kekurangan dan kesilapan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 08 Labuhan Papan, Ibu Hajah Sarinam SPD. Selanjutnya acara yang ketiga adalah kata sambutan dari Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Tanah Putih Tanjung Lawan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Bukhari SPD. Kepada beliau majelis mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di SD 008 Labuhan Papan ini dalam rangka tugas dan kewajiban kita sebagai guru untuk menerapkan budaya positif pada siswa. Di sampingnya selawat bersalam marilah kita serahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau merupakan suri teladan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu pembimbing guru penggerak
Ibu Risma yang kami hormati, Kepala Korwil Kecamatan Tanah Bumi Melawan, dalam hal ini diwakilkan. Selanjutnya kami yang kami hormati Kepala SD 008 Labuan Papan, juga yang kami hormati yang istimewa pada pagi ini, yaitu yang tergugah di Kecamatan Tanah Bumi Melawan mendaftarkan diri, yaitu sebagai guru penggerak. Kami mengucapkan terima kasih kepada sebagai guru penggerak pada SD 008 ini. Perlu diketahui Ibu Pembimbing bahwasannya di Kecamatan Tanah Bumi Melawan nampaknya guru yang bergerak bau 2 orang. Jadi ada 3 orang. Jumlah guru 165, baru bergerak 3. Kalaulah bergerak 50 orang saja, Kecamatan Tanah Bumi Melawan berkemungkinan dapat perubahan dalam pendidikan. Oleh karena itu kami mengharapkan sangat kepada yang lainnya, amanat dari pertemuan kami kemarin Bu dengan Kepala Dinas menyampaikan, minta tolong Pak Gori sebutkan dengan guru-guru itu ikutlah sebagai guru penggerak. Apa sebab? Ke depan untuk menjadi sesuatunya itu undang-undang Bu, undang-undang. Ke depan itu untuk menjadi sesuatu itu, apakah menjadi kepala sekolah, apakah menjadi korwil, apakah menjadi dan sebagainya, sertifikat dari guru penggerak itu dihargai. Sertifikat guru penggerak itu dihargai. Oleh karena itu mulai hari ini tergugah rasanya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman guru supaya yang lainnya ikut bergerak, artinya ikut dalam guru penggerak ini supaya ada perubahan di dalam pendidikan. Mengapa? Sebab ahli pendidikan mengatakan ada 6 ciri guru hebat. Ada 6 ciri guru hebat. Pertama, dia tidak berhenti belajar. Itu ciri guru hebat. Yang kedua, suka dengan anak-anak. Yang ketiga, memahami latar belakang sosial budaya peserta didik sesuai dengan tema pada hari ini. Berarti terdapat poin yang ketiga. Yang keempat, stabilitas emosi yang stabil. Jadi guru emosinya harus stabil. Yang kelima, memiliki daya motivasi. Yang keenam, mencintai profesi guru. Berarti bukan saya mengatakan, ahli pendidikan sudah memberikan arahan kepada kita, ada 6 ciri guru hebat. Jadi kepada Arif, kami sebagai Ketua Persatuan Guru Kecamatan Tanah Bumi Melawan mengucapkan terima kasih. Ada maju selangkah untuk Kecamatan Tanah Bumi Melawan ini. Mudah-mudahan dengan Arif mendaftar sebagai guru penggerak, Otma, siapa lagi? Esi Hermayani, mudah-mudahan yang lain dapat mengikuti. Karena dikhawatirkan kami ini tidak pensiun, dikhawatirkan nanti guru-guru yang pensiun, kepala sekolah pensiun, Tanah Bumi Melawan ada acuan dari pusat nanti menjadi pengganti dari kepala sekolah harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Sedangkan sertifikat guru penggerak di kecamatan hanya 3. Yang lain tidak pernah diganti, tentu orang luar. Nah, ini dikhawatirkan nanti. Dikhawatirkan. Karena guru penggerak ini sudah menjadi undang-undang.
dari undang-undang. Kalau di kabupaten lain dan provinsi lain sudah bergerak ini undang-undang itu harus mempunyai sertifikat sebagai sertifikat guru penggerak sebagai dari untuk menjadi kepala sekolah. Di samping golongan mempengaruhi. Golongan sekarang Bu menjadi kepala sekolah wajib 3C. Wajib 3C serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya wajib 3C. Jadi harapan kami untuk Kecamatan Tanjung Bulawan, mohon kepada yang lain ikuti langkah jejak yang 3 orang ini. Ikuti langkah jejak. Kami rasa kalau tidak ada hambatan yang lain, bisa saja mengikuti seperti hari ini. Bisa saja. Dan Arif memberikan motivasi kepada kawan yang lain supaya bisa ikut serta. Karena nanti akan terjadi kekosongan pimpinan di Kecamatan Tanah Putih Melawan. Akan terjadi kalau kekosongan pimpinan di Kecamatan Tanah Putih Melawan. Apabila diterapkan oleh pusat nanti yang menjadi kepala sekolah wajib sertifikat guru penggerak. Susah. Sudah itu kami memberikan motivasi Bu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau di Dapodik sudah keluar namanya untuk sertifikasi, ikuti sertifikat itu. Walaupun sampai 4 kali tes tak lulus, ikuti terus. Pasti sampai 10 kali lulus. Insya Allah lulus. Ada kawan kami, tak perlu saya sebutkan, 4 kali tes tak lulus. Kata aku sampai 10 pasti lulus. 10 kali lulus. Apa sebab? Karena sertifikasi mempengaruhi dari gaji. Enak kan? Orang yang sertifikasi 2 kali lipat dapat. Gajinya macam kami lah. Gaji saya 6 juta lebih. Atau 5 juta gaji pokok. Berarti gaji 1 bulan 11 juta. 11 juta 1 bulan. 11 juta. Jadi harus dikaji. Jadi kalau tidak ikut sertifikasi akan rugi. Harus gaji pegawai lain, gaji sertifikasi lain. Apabila golongannya 4B atau 4C. Kalau kami kan 4B, tak lama lagi 4C. Jadi golongan mempengaruhi pensiun. Jadi mempengaruhi golongan itu mempengaruhi. Sudah itu kami memberikan motivasi para guru, kenaikan pangkat cepat, jangan tak diurus. Kerugiannya nanti waktu pensiun. Kalau ibu-ibu pangkat biarkan aja, naik kan 200-nya. Kan aku berpendapat itu, dialah pangkat aku macam itu, Pak. Mengapa? Naiknya kan 150, bukan itu maksudnya. Kami macam kami lah. Saya nak pensiun 8 bulan lagi pensiun, dan itu akan ditunjuk gaji pensiun itu dari gaji pokok. Sekarang gaji pokok 5.700.000. Itulah yang diterima. Tapi kalau gaji pokok nanti ibu-ibu pangkat tak naik hanya 2.700.000, 2.100.000, itulah yang diterima pensiun dulu. Kan rugi. Ini hanya memberikan motivasi supaya kenaikan pangkat itu diurus. Jangan coba-coba tidak diurus. Kenanya nanti waktu pensiun. Mengapa lah pensiun dapat 1 juta lebih? Karena tidak diurus pangkatnya. Jadi harus diurus pangkatnya itu. Kegunaan pangkat itu untuk pensiun. Waktu pensiun kan kalau gaji 5,5 juta pensiun kan aman juga. Aman juga, hanya memberikan motivasi kepada ibu. Jadi pertama sertifikasi harus diurus. Yang muda-muda ikut langkah jejak Arif untuk guru penggerak. Ini motivasi kami sebagai kepala
Ketua PGRI memberi motivasi kepada kita semua supaya jejak Arif ini dapat diikuti yang lain. Jangan kecamatan kita yang sedikit, hanya 3 baru. Usahakan sekitar 25 karena ke depan itu kami rasa guru penggerak ke depannya agak cerah ini. Ada sedikit informasi dari Iwan bahwa guru penggerak itu sekarang sudah dipandang tahap tunjangan, aku pun tak tahu. Itu nampak aku sudah didiskusi di DPR guru penggerak di TV One aku nonton. Guru penggerak akan diberikan motivasi juga oleh pemerintah, tetapi sesuai dengan kerja langkahnya. Terima kasih. Mudah-mudahan harapan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif karena sudah memberikan ada kemajuan selangkah di Kecamatan Lawan ini dengan kawan-kawan, dan atas nama PGRI mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua PGRI Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan yang sudah memberikan motivasi untuk kita semua sebagai guru untuk ke depan lebih baik. Amin. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Pembimbing Pengajar Praktik Guru Penggerak Angkatan 7 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Rasima MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, karena kita berada di negeri Melayu, izinkan saya berpantun sedikit. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Air berian tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mungkin konfirmasi sedikit bahwa gelar saya itu belum bertambah aja. Mohon doakan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bahwa waktu dan berkat Allah memberi izin kami bisa hadir di sana di Baitullah. Karena banyak yang salah memang, apalagi saya punya nama yang sama dengan mantan kepala SMP Negeri 1 Hajar Retima. Saya ingat dulu waktu beliau diangkat jadi kepala sekolah, banyak SMS yang masuk ke saya gitu. Selamat ya gitu. Jadi capek juga mengkonfirmasinya kalau itu ternyata bukan saya gitu, tapi Hajar Retima. Kebetulan nama kami hanya beda di E sama di saya di ujungnya aja gitu. Jadi sedikit mudah-mudahan bisa sampai di Baitullah seperti doa Bapak dan Ibu. Yang kami muliakan Bapak Kepala PGRI Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Bapak Buhari SPD, kemudian Ibu Kepala SD Negeri 008 Labuan Papan yang kami hormati, kemudian narasumber kita pada hari ini Pak Arif Setiawan, serta Bapak dan Ibu yang berhadir pada hari ini di SD 008. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah mempertemukan kita di pertemuan yang jarang-jarang sekali kita bisa bertemu. Saya alhamdulillah bisa hadir di sini, bertemu Bapak dan Ibu, bertambah teman, bertambah saudara yang pasti. Saya jarang sekali hadir di Tanah Putih Tanjung Melawan. Kemudian salat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salat dan salam ini kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar dan insyaallah berada di barisan panjang beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua PGRI Cabang Kecamatan Tanah Putih yang kami hormati,
Ibu Kepala Sekolah serta Pak Arif sebagai narasumber, Bapak Ibu sekalian. Saya hadir di sini tadi malam dikabarin Pak Arif bahwa beliau ada acara sosialisasi penerapan budaya positif. Dengan senang hati saya bilang ke Pak Arif, cuma barangkali kalau undangannya jam 8 saya agak terlambat ya Pak Arif, karena saya harus ke sekolah dulu, ikut kegiatan wajib senam dulu di sekolah. Bapak dan Ibu, saya mengajar di SMP Negeri 6 Tanah Putih yang di belakang Polsek. Saya mengajar di sana sebagai guru IPA. Posisi saya hari ini sebagai pengajar praktik. Saya pengajar praktik angkatan 7 di program guru penggerak, dan kebetulan salah satu bimbingan saya, salah satu calon guru penggerak yang ada di bawah bimbingan saya adalah Pak Arif Setiawan, kemudian termasuk Bu Yesi Hermayeni yang di SD Bu Ngesti Rahayu. Melihat semangat beliau, memang alhamdulillah saya mendapatkan CGP yang luar biasa semangatnya untuk perubahan pendidikan, khususnya mungkin di Tanah Putih Tanjung Melawan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Buharada di Bapak dan Ibu, kami berharap juga Bapak Ibu yang ada di sini juga bisa nanti mengikut jejak Pak Arif. Sudah ada contoh role modelnya Pak Arif sendiri. Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat bagaimana dan apa yang dilakukan Pak Arif setelah beliau ikut di program guru penggerak. Apalagi saya melihat sekarang ini Bapak dan Ibu kan masih muda-muda ini. Seperti yang disampaikan Pak Buhari tadi, masih muda, kesempatan masih banyak, ruang masih cukup lebar untuk berbuat. Berbuatlah sekarang gitu. Berbuatlah sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk perubahan pendidikan. Paling tidak skupnya di sekolah kita. Kalau nanti di sekolah kita ini sudah ada perubahan, insya Allah itu akan menular ke sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak dan Ibu masih muda-muda, masih punya kesempatan untuk berbuat, untuk bisa ikut di program guru penggerak. Enak Bapak dan Ibu ikut di program guru penggerak. Nggak usah lihat sibuknya Pak Arif, karena dia memang menyibuk-nyibukkan dirinya, kan? Ya nggak usah dilihat sibuknya, tapi coba dilihat keuntungan nanti yang Bapak dan Ibu dapatkan ketika bergabung di program guru penggerak ini. Seperti yang disampaikan Pak Buhari, ini sudah menjadi undang-undang. Nanti posisi-posisi penting, walaupun mungkin untuk rokan hilir sekarang belum, tapi saya yakin dan percaya satu saat posisi-posisi penting itu nanti akan diisi oleh alumni-alumni sekolah penggerak. Jadi silahkan Bapak dan Ibu bergabung di guru penggerak, buka SIM PKB-nya sering-sering, daftar, ikuti jalurnya. Kalau hari ini belum lulus, mungkin untuk angkatan 10 buka Bapak dan Ibu, nanti setelah angkatan 9 ini, angkatan 10 buka, dan kuotanya itu untuk lulus lebih banyak untuk di program guru penggeraknya. Jadi saya sarankan Bapak dan Ibu di program guru penggeraknya seperti Pak Arif, bukan di pengajar praktiknya seperti saya. Kenapa saya sarankan? Karena Bapak dan Ibu masih muda-muda, semangatnya masih luar biasa, kesempatan dan ruangnya masih lebar. Jadi alumni-alumni guru penggerak ini nanti akan menempati posisi-posisi penting. Kita berharap ini juga akan ada kerjasama dari Pemda seperti itu. Kalau sekarang kan memang kita melihat posisi-posisi untuk kepala sekolah dan segala macamnya itu masih belum. Tapi sudah ada perubahan-perubahan yang dilakukan untuk guru penggerak. Sudah ada perhatian dari pemerintah untuk guru penggerak. Jadi nanti buka, Bapak dan Ibu sini sudah ada yang saya sedikit kampanye guru penggerak pula. Sudah ada yang mencoba mendaftar atau sudah ada yang masuk di sana? Yang ada di sini berusaha mendaftar, mantap Pak. Itu sudah langkah awal yang baik. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa ikuti jalurnya. Kalau Bapak dan Ibu butuh bimbingan, kalau untuk sekolah sini sudah ada Pak
Pak Arif. Kalau Bapak dan Ibu butuh bimbingan, misalnya di sekolah butuh bimbingan, bagaimana kami buka SIM PKB, bagaimana kami mendaftar, mengisi esai dan segala macamnya, kami bersedia. Kalau sekolah mau butuh bimbingan untuk ini, kami bersedia hadir di sekolah Bapak dan Ibu untuk membantu Bapak dan Ibu melalui SIM PKB-nya. Tapi saya rasa Bapak dan Ibu sudah luar biasa sekali di IT. Ya, sudah luar biasa sekali di IT. Jadi bukan menjadi sesuatu yang ini saya kira. Jadi acara hari ini sosialisasi budaya positif yang dilakukan Pak Arif ini adalah salah satu program kita di Guru Penggerak di modul 14. Jadi memang harus ada gebrakan karena memang motonya itu bergerak, menggerakkan, menggerakkan, bergerak kemudian menggerakkan. Jadi itu dia, makanya disebut dengan program Guru Penggerak. Jadi kita bisa mobilisasi sekolah kita, rekan-rekan di sekolah kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang dilakukan Pak Arif ini hari ini adalah budaya positif untuk anak-anak. Jadi budaya positif ini pertama memang ada keterpaksaan dulu yang kita lakukan untuk anak. Keterpaksaan itu nanti akan menjadi pembiasaan. Dari pembiasaan ini kemudian anak-anak akan menjadikannya ini sebagai budaya yang dia bentuknya dalam kegiatan yang positif. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi ayo bersama-sama bergabung di program Guru Penggerak, karena mudah-mudahan akan banyak yang Bapak dapatkan dan Bapak Ibu dapatkan. Paling tidak nanti tiap bulan kalau di Guru Penggerak Bapak dan Ibu sudah ada pulsa masuk 150.000 untuk data internet. Kemudian setiap kali kita lokakarya ada aja oleh-oleh yang dibawa orang BGP, Balai Guru Penggerak untuk kita. Misalnya baju ya Pak Arif. Kemudian sampai ke buku dan segala macam, masker, segala macam. Jadi ada aja oleh-oleh yang dibawa BGP itu nanti untuk kita gitu. Jadi memang banyak keuntungannya. Selain yang paling utama itu yang saya rasakan adalah mengupgrade potensi diri kita sebagai guru. Seperti yang disampaikan Pak Buhari tadi, guru itu tidak berhenti belajar walaupun kita sudah mengajar. Jadi itulah harapan saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini bisa mengikuti jejak Pak Arif Setiawan untuk bergabung di program Guru Penggerak. Di angkatan 10 ini akan buka, kuotanya lebih banyak, silahkan mencoba. Kalau gagal, seperti kata Pak Buhari, coba lagi. Karena saya termasuk yang pernah gagal di angkatan 5. Saya gagal di angkatan 5 di program Guru Penggerak, kemudian saya coba lagi di angkatan 7, alhamdulillah lulus. Jadi jangan berhenti mencoba. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya hanya memotivasi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa berbuat lebih baik lagi untuk pendidikan anak-anak kita, terutama di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wasimah Dede. Selanjutnya acara yang keempat adalah pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Rokan Hilir. Kepada beliau Bapak Arif Setiawan SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ibu PP sebelum memulai berpantun karena kita tinggal di daerah Melayu ya. Sebenarnya kita nggak usah tekan kali ya Bapak Ibu ya. Ini lebih kepada diskusi sebenarnya. Jadi saya akan mulai berpantun dulu. Wa oni. Ada orang wa oni. Wa oni balik kampung kesedihan. Oke.
tiba di jalan membeli dondang. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan masuk lagi. Depan juga, isi depan. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Wa oni poi balik kampung keseringan di tepi jalan membeli bondan. Mohon izin saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sekali lagi ya Ibu ya, boleh? Kepekan membeli ikan. Tiba di pekan yang ada ayam. Sebelum mengawali materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya mengawali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawang, yang saya hormati Korwil Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawang atau yang mewakili. Tadi pagi Pak Korwil menelpon saya, beliau menyampaikan perminta maaf karena tidak bisa hadir dikarenakan sedang dalam keadaan kurang sehat. Kemudian yang saya hormati Ibu PT atau pengajar praktik yang sangat luar biasa, yang jauh datang dari Seringan. Terima kasih banyak Bu sudah hadir. Ibu Rasi, saya selalu bilang hajahnya di awal. Amin ya Bu ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Ibu Rasima MPD, yang saya hormati Kepala SDN 008 Labuan Papan, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum saya menyampaikan, mohon izin dulu saya ke depan Bapak Ibu. Oke. Sebelum saya menyampaikan materi, ini sebenarnya bukan, lebih tepatnya diskusi ya Bapak Ibu, karena sebenarnya saya ini masih belajar juga, masih C ya, calon guru penggerak ya. Tapi kalau kita tidak memulai, kapan perubahan itu akan terjadi? Jadi pada kesempatan ini ya, saya melaksanakan kegiatan sosialisasi, lebih tepatnya diskusi mengenai penerapan budaya positif yang ada di kecamatan sekolah di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawang ini. Sebelum kita mulai, kita coba merefresh dulu, kita ice breaking ya, biar semangat dulu muncul ya Bapak Ibu ya. Bisa izin berdiri dulu Bapak Ibu? Oke. Bantu kita sama-sama ice breaking dulu. Saya agak batuk ini. Agak kurang sehat juga. Oke Bapak Ibu semuanya, cluenya atau kata kuncinya, lakukan apa yang saya sampaikan ya, lakukan apa yang saya sampaikan, jangan lakukan apa yang saya lakukan ya. Cluenya, lakukan apa yang saya sampaikan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Oke semuanya Bapak Ibu, tangannya berada di depan ya, semua ya. Oke, ketika saya bilang putar ya, ketika saya bilang putar, tangan diputar seperti ini. Ketika saya bilang kepal atau genggam, berarti stop ya, stop berarti digenggam ya. Oke, sekarang ikuti ya, putar
putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Stop, 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 putar. Oke, kita coba lagi ya, belum fokus. Jangan sampai ada yang salah. Kita coba lagi ya. Ya, coba fokus. Ya, cluenya ya, cluenya. Ya, tangan di atas. Ya, stop, 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 putar, putar. Stop, 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 putar, putar. Stop, 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 putar, putar. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Stop, 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 putar. Oke. Oke, masih ada yang belum? Oke, siap. Ya. Coba semuanya masih sekali lagi. Kita coba sekali lagi ya. Bapak Ibu di sampingnya tangannya begini sama jarinya. Ya, bergabung aja dengan teman sebelahnya. Satu begini, satu begini. Ya, di sini. Enggak, gabung aja enggak apa-apa. Oke, kita coba permainan dulu. Nyatu ya. Menyatu, ya satukan aja. Satu begini, satu letakkan jarinya di bawah. Ya. Nah, bisa enggak apa-apa. Sekarang masalah. Ya. Iya. Oke ya. Gabung aja. Yang ini. Iya. Oke, siap ya. Saya akan bercerita ketika mendengar kata menangkap, ditangkap. Ya. Ketika saya mengatakan beruang, ya, dilepas, ditarik, ya, ya. Ketika saya mengatakan menangkap, ditangkap. Ketika saya mengatakan beruang juga ditangkap juga, yang tunjuk juga menarik. Pokoknya kata menangkap dan kata beruang tetap ditarik, ya, sama-sama ditarik. Jangan sampai tertangkap. Dia kan dua tangan ini. Nah, jadi harus fokus. Ketika mendengar dua kata itu harus siap-siap. Bisa kami pindah belakangnya. Oke. Siap ya. Siap. Ya. Oke. Sekarang dengarkan fokus apa yang saya ceritakan. Ya, dengarkan fokus apa yang saya ceritakan. Suatu hari saya pergi berjalan ke hutan yang luas. Tiba-tiba saya melihat bebek berjalan rapi sekali di depan. Kemudian saya melanjutkan perjalanan. Ketika itu saya melihat seekor burung. Jangan terlalu Burung ya, yang sangat cantik sekali. Kemudian burung itu ya saya biarkan terbang bebas di alamnya. Lalu saya melanjutkan lagi perjalanan saya, melihat semak-semak bergerak. Ya. Sabar. Melihat semak-semak bergerak. Ternyata setelah saya intip, itu adalah seekor beruang. Seekor beruang. Jangan sampai ketangkap ya. Ya. Beruang itu berlari. Ya, berlari. Setelah berlari, saya tidak bisa menangkap. Oke, udah siap. Oke, dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Oke. Baik, Bapak Ibu. Aku tim bingku.
saya lanjutkan lagi. Jadi itu sebuah permainan sederhana, ya, permainan sederhana yang jika kita mengaplikasikan kepada anak-anak didik kita di sekolah, itu bisa dapat membangkitkan semangat belajar, ya. Di dalam pembelajaran, modal utama yang harus kita tanamkan kepada anak didik yaitu semangat, ya. Jika semangat itu sudah timbul, sudah hadir di dalam dirinya, maka akan mempengaruhi minat belajarnya, mempengaruhi keinginan belajarnya, mempengaruhi daya tangkap yang ada di dalam pikirannya. Oke, lanjut kita slide sebelumnya, Pak Randi. Oke. Bapak dan Ibu tahu ini foto siapa? Oke, Ki Hajar Dewantara, ya. Ki Hajar Dewantara itu merupakan tokoh apa beliau, Bapak Ibu? Tokoh pendidikan, ya. Beliau adalah tokoh pendidikan nasional, ya. Di dalam guru penggerak ini, ya, kita berkiblat kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu, Bapak Ibu, apa filosofi Ki Hajar Dewantara? Ada yang tahu? Ada Bu? Iya, satu lagi. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Rumah, ya. Jarang-jarang sekali, ya. Hampir merata lupa atau tidak tahu atau bagaimana, ya. Bahasa Jawa saya, ya. Pengarso Sungkriyodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Ada tiga poin. Ada 3 poin, ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. 3 poin filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingarso sungtulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Ya, maknanya apa? Ya, ingarso sungtulodo, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya, pemimpin apapun itu, ya, baik itu pemimpin pembelajaran, pemimpin kita sebagai kepala sekolah, jadi kita suri tauladan untuk rekan-rekan yang ada di sekeliling kita. Kemudian ingarso imadio mangunkarso, ketika kita di tengah-tengah kesibukan kita, teruslah kita belajar, teruslah kita membangkitkan semangat, ya. Kemudian tuturi handayani, ketika kita berada di belakang, jadilah kita pendorong, ya, pembangkit semangat untuk rekan-rekan kerja kita, untuk siswa kita yang ada di sekolah, ya. Jadi sekarang tugas kita sebagai seorang guru, ya, kenapa kok lambang pendidikan, ya, lambang Kemendikbud itu tuturi handayani, tidak ingarso sungtulodo, tidak ing madya mangunkarso, tapi tuturi handayani. Kenapa? Karena memang kunci, ya, puncak, ya, dari pendidikan itu adalah berasal dari guru, ya. Kemajuan pendidikan ini tergantung pada guru, ya. Jadi guru harus mendorong, harus bisa membangkitkan semangat peserta didik di dalam pembelajaran. Oke, next. Nah, sekarang materi kita yaitu penerapan budaya positif, ya. Budaya positif artinya apa? Budaya itu budaya, ya, salah ketik saya. Oke. Budaya itu sesuatu perilaku yang sudah menjadi kebiasaan, ya. Positif hal yang baik. Selama ini kita tahu di sekolah lebih kepada aturan, ya. Aturan. Kalau kita melihat bahasa aturan, itu sifatnya bagaimana ya, terbayang sama Bapak Ibu? Aturan, paksaan, betul? Terikat, ya. Ketika kita berbicara aturan, kita terikat,
kita dipaksa. Ya, paksaan itu timbul dari dalam diri atau timbul dari rasa takut. Rasa takut. Ya. Maka dari itu penerapan budaya positif ini merupakan implementasi atau penghalusan, bahasanya penghalusan kata dari aturan ya yang ada di sekolah. Oke, lanjut next. Teori motivasi hukuman dan penghargaan. Next Pak. Ya. Nah, jadi kalau aturan, ya ini kita berbicara mengenai motivasi. Yang pertama, berdasarkan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi siswa itu mengikuti aturan karena dia takut. Ya. Menghindari dia takut dihukum. Ya, jadi selama ini yang kita lakukan itu tadi aturan, sehingga anak itu takut ketika kita hukum. Ya, yang ada muncul rasa takut. Ya, ketika kita lihat anak melakukan betul. Ya, ketika kita lihat anak melakukan tidak melakukan. Misalkan anak membuang sampah, ketika kita lihat anak buang sampah tidak sembarang tempat. Tidak. Ya. Ketika kita tidak melihat, apa yang mereka lakukan? Berserak semua. Ketika kita lihat, anak diam. Ketika kita tidak lihat, anak akan ribut. Itu merupakan untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia muncul karena apa? Tekanan dari luar. Oke. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada seorang anak termotivasi ya untuk mengikuti aturan karena ada imbalan. Nah, kamu harus berbuat begini. Nanti ibu kasih ini. Itu karena imbalan. Dan itu muncul bukan dari dalam diri. Karena keinginan si anak untuk menerima imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, yang ketiga inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu. Memunculkan ya budaya positif yang ada di sekolah dengan kesadaran. Dengan kesadaran bahwasanya anak itu tahu apa yang ia lakukan itu salah. Memunculkan kesadaran dalam dirinya sehingga dia termotivasi untuk memperbaikinya. Oke, next, Pak. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk poin-poinnya, tingkat terendahnya. Ya, karena hukuman tadi itu ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Jadi kita memotivasi anak kalau dia takut dihukum, anak itu melakukan itu adalah motivasi yang paling rendah. Ya, motivasi yang paling rendah yang pernah kita terapkan di sekolah. Lanjut. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan, motivasi yang memperoleh imbalan, apa yang akan didapatkan jika saya melakukan ini. Dia akan beranggapan seperti itu. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini? Dia mengharapkan imbalan. Jadi motivasi ini masih bersifat dari luar, bukan dari dalam diri. Oke, lanjut, Pak. Disinilah yang akan kita bahas nanti, ya. Selanjutnya untuk mendalaminya, ya, motivasi yang muncul akan kita gali dari dalam diri anak itu sendiri. Oke, lanjut, Pak. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini ya kita menerapkan hukuman di dalam pembelajaran. Ya. Konsekuensi sangat jarang, apalagi restitusi. Restitusi pasti Bapak Ibu baru dengar bahasa ini. Ya, ada yang pernah dengar apa itu restitusi? Ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Belum ya? Oke, saya bahas dulu mengenai hukuman. Ya.
hukuman ini lebih kepada hukuman fisik. Ya, contohnya anak terlambat, ya kita strap. Ya, atau kita suruh push up. Ya, itu lebih kepada hukuman. Ya. Guru perlu meninjau ulang tindakan penegakan aturan kelas. Ya, jadi selama ini yang kita lakukan itu lebih kepada hukuman, betul nggak Bapak Ibu? Ya, termasuk saya sendiri. Saya bukan mengajari, ya. Di sini saya juga belajar. Saya belajar untuk memberikan, untuk merubah diri saya, merubah teman-teman yang ada di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawat ini. Ya, jadi tujuan diskusi kali ini atau sosial kali ini untuk sama-sama kita merubah mindset, ya, pola pikir kita bagaimana untuk menerapkan aturan tadi, budaya positif tadi, ya, lebih halus lagi, ya, lebih halus lagi. Oke, selama ini guru cenderung memberikan hukuman, belum berupa disiplin positif. Disiplin merupakan identitas sukses, sedangkan hukuman merupakan identitas gagal. Ya, disiplin positif terbagi dalam dua bentuk, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi konsekuensi ini lebih kepada hal yang diinginkan anak, ya, untuk memperbaikinya nanti. Bagaimana kita menggalinya nanti kita akan lihat caranya. Ya, lanjut. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, oh ini hanya apa kutipan aja Pak. Alfikon Puriset Berewat 1993 mengemukakan bahwa penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwasanya sesuatu yang berasal dari luar, motivasi yang berasal dari luar itu lebih kepada kita tidak mengembangkan potensi yang ada pada diri anak tersebut, melainkan kita menghancurkannya. Ya, jadi anak itu terbelenggu, terkekang dengan apa yang kita inginkan, bukan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi anak-anak itu Bapak Ibu, anak-anak itu kita taunya dulu waktu zaman saya kecil, ya, Bapak Ibu mungkin lebih sering mendengar kata ini, bahwasanya anak itu terlahir sebagai kertas putih yang suci, yang bening. Sering nggak Bapak Ibu dengar itu? Ya, anak itu terlahir dari seperti kertas bersih dan bening yang belum polos, belum punya apa-apa, belum tahu apa-apa. Sering kita dengar seperti itu, ya. Namun nyatanya bahwasanya anak itu sudah ada kodratnya, sudah ada jalannya, ya, sudah ada kemana dia mau, potensi yang ia miliki itu sudah ada. Tinggal kita sebagai seorang guru membimbingnya, ya, membimbing potensi yang ada, termasuk anak-anak kita, bukan anak kita yang di sekolah, termasuk anak kita sendiri, ya. Itu ketika anak itu suka menggambar, mencoret-coret dinding, berarti ada hal yang kurang terpenuhi dari mereka, ya. Ketika anak-anak itu menggambar kata-kata yang kurang pantas, potensi menggambarnya bisa kita kembangkan. Kata-kata yang kurang pantasnya itu kita samarkan, kita hilangkan. Oke, lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak yang menyimpang tadi, ya, anak-anak yang menyimpang tadi itu karena kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Ya, jadi ada 5 nih kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima kebutuhan akan penguasaan. Jadi kebutuhan dasar ini yang diharapkan oleh anak-anak. Bagaimana kita memenuhi atau memahami kebutuhan ini? Ya, sebagai seorang guru mungkin kita tidak bisa memenuhinya. Ya,
Saya sendiri juga tidak bisa memenuhinya. Namun kita harus mengerti, ya, mengerti ketika anak itu berbuat salah, ya, berbuat salah pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada sebabnya. Ketika anak itu berbuat salah, jangan langsung kita hukum. Kita bertanya dulu, kamu melakukan itu karena apa? Jelas itu pasti karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Anak-anak mencuri karena apa? Ya pasti ada sebabnya. Karena di rumah mungkin orang tuanya tidak memberikan jajan, atau mungkin jajan yang diberikan sedikit. Dia merasa kurang puas dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, jadi itu merupakan kebutuhan dasar, ya, yang harus kita pahami apa sebab anak berbuat salah atau berbuat sesuatu yang keluar dari aturan yang diterapkan di sekolah. Oke, lanjut, Bang. Dampaknya, ya, ketika anak, ya, kurang kebutuhan dasarnya, yang pertama dampaknya mengalami emosi negatif, ya. Kemudian dia kecewa, selanjutnya bosan dan sedih. Tindakan yang bertentangan dengan nilai kebajikan sehingga anak melanggar aturan. Lanjut, Bang. Lanjut, next. Oke, harapannya dengan penerapan budaya positif nanti, harapannya anak itu ketika kebutuhannya itu sudah kita pahami, anak itu akan tumbuh seimbang dan tumbuh bahagia. Lanjut, Bang. Nah, ini dia. Ini inti poinnya, ya Bapak Ibu, ini inti poinnya. Inti poinnya yaitu posisi kontrol. Ya, sekarang ini kita dalam zaman, ya, zaman dengan guru abad 21, ya, atau zaman pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar, kata merdeka bukan berarti dia bebas. Ya, bukan berarti dia bebas. Kata merdeka bukan berarti sesuka hati anak kita berikan. Ya, kadang kita berpikir, apa yang Bapak Ibu pikirkan coba dengan kata merdeka? Anak sesuka hati, ya, bebas, freedom, ya, suka-suka. Bukan seperti itu sebenarnya, ya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita memberikan aturan, ya, dengan posisi kontrol yang baik. Ya, jadi aturan tadi, tes 1 2. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi mengenai aturan tadi, ya, mengenai aturan itu kita haluskan bahasanya, Bapak Ibu. Ya. Selama ini kita menganggap aturan yang ada di sekolah kita haluskan yang menjadi kesepakatan, ya. Aturan yang sudah kita miliki, yang sudah ada di sekolah, kita buat bersama anak-anak suatu kesepakatan. Kesepakatan yang disepakati oleh anak-anak itu kita ajak diskusi. Jadi aturan itu tidak hanya kita saja yang memberikan, yang membuat, tapi anak-anak itu tidak memahami apa aturan itu. Ya. Jadi nanti setelah dari ini, ya, Bapak Ibu di sekolah coba buat suatu kesepakatan dengan peserta didiknya, ya, aturan yang harus diterapkan selama pembelajaran yang kita lakukan, atau aturan atau kesepakatan yang harus kita taati bersama di sekolah itu, ya. Jadi disepakati oleh anak dan guru, itu menjadi kesepakatan, kita haluskan di sana, ya. Lanjut, Pak Jeb. Nah, mundur. Oke. Nggak keluar ya? Oh, nggak keluar. Coba. Di situ ada nggak? Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Sini aja dulu. Oke. Jadi 5 posisi kontrol tadi ada penghukum,
pembuat rasa bersalah bersikap sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi aturan yang sudah kita buat atau kesepakatan yang sudah kita buat itu ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan tanpa kita sadari. Dan 5 posisi kontrol ini yang terbaik adalah manajer. Kenapa? Ya, yang pertama penghukum. Jelas posisi kontrol penghukum ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika kita memberikan hukuman kepada anak, anak itu akan merasa takut. Ya, anak itu akan merasa takut, merasa berbuat sesuatu karena anak itu merasa takut dengan gurunya. Ketika tidak nampak dengan gurunya, anak itu akan melakukan itu kembali. Ya, itu posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ketika kita memberikan posisi kontrol ini maknanya tindakan, ya, tindakan yang kita lakukan kepada anak, ya. Jadi ketika kita memberikan tindakan kepada anak dengan membuat rasa bersalah di hati anak tersebut, maka anak itu akan merasa minder, akan merasa bersalah, akan merasa dirinya serba salah, dan akhirnya terpaksa melakukan itu, melakukan aturan yang ada di sekolah. Kemudian lanjut bersikap sebagai teman. Ya, bersikap sebagai teman memang kita dekat dengan anak. Ya, kita dekat dengan anak, kita masuk ke dunia anak. Namun ketika itu harga diri terkadang anak jadi tidak menghargai kita. Apabila kita sudah anak itu merasa, oh, bapak ini teman, bisa diajak sebagai kawan. Ya, memang sebagai teman ini kita dekat dengan anak, tapi ada kontrol yang harus dibatasi di sana. Kemudian pemantau. Ya, pemantau ini lebih kepada kita hanya membiarkan. Ya, lebih membiarkan, hanya mengawasi, hanya melihat tanpa berbuat apa-apa. Ya, jadi kontrol ini lebih kepada tanpa ada efek apapun terhadap anak. Dan yang kelima yaitu manajer. Di manajer inilah kontrol yang terbaik. Mengapa? Karena di situ kita akan melakukan atau melakukan trik yang dapat memperbaiki karakter anak, bisa muncul dalam diri dia sendiri bahwasanya apa yang ia lakukan itu salah. Oke, coba next Bang Nan. Nah, kontrolnya itu bagaimana? Dengan melakukan segitiga restitusi. Langkah pertamanya yaitu kita menstabilkan identitas. Ya, itu bagaimana? Menstabilkan identitas itu maksudnya bagaimana? Misalkan, ya, kita mendapati anak melakukan kesalahan terlambat, ya, kita nyampaikan sama anak itu. Kita menyampaikan kepada anak, nah, bapak sengaja memanggil kamu bukan ingin menghukum. Kita harus menstabilkan identitas mereka dulu, membuat rasa nyaman di dalam penyelesaian. Ya, nah, bapak tidak ingin menghukum kamu, ya, hanya ingin mengingatkan kembali bahwasanya kesepakatan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita sepakati bersama. Ya, jadi usahakan buat rasa nyaman pada anak itu tersebut. Ya, usahakan buat nyaman terlebih dahulu kepada anak tersebut. Nah, setelah kita buat rasa nyaman sama anak, selanjutnya kita akan melakukan langkah memvalidasi tindakan yang salah. Kita di awal tadi sudah membahas mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Dari kesepakatan kelas itu, ya, kita ingatkan kembali, nak, kamu masih ingat enggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama? Ya, jadi anak itu akan mengingat kembali. Ketika anak tersebut ingat, apa yang kamu lakukan, misalkan anak tersebut terlambat, apakah sudah mengikuti kesepakatan yang sudah kita sepakati? Jadi anak tersebut akan berpikir apa yang ia lakukan. Setelah dia berpikir, kira-kira apa yang harus kamu lakukan, ya, agar keyakinan kelas yang sudah kamu
kita sepakati bersama, ya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama bisa kamu terapkan untuk kedepannya. Jadi kita memunculkan apa yang mereka inginkan, ya, memunculkan apa yang mereka inginkan. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak, jangan langsung kita hukum anak tersebut. Ya, usahakan kita munculkan apa yang telah mereka lakukan, ya, kita buat rasa nyaman dulu, kemudian apa yang mereka lakukan itu salah, mereka mengerti, kemudian setelah itu baru kita munculkan apa yang anak tersebut akan lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi bukan kita yang memberikan instruksi, nah kamu salah, kamu harus berbuat ini. Ya, sebenarnya saya ada video, ya, ada video yang akan saya tampilkan, ya, di mana video tersebut merupakan penyelesaian masalah. Coba di-restart dulu. Kita breaking dulu. Bisa bantu nggak Bu breaking? Boleh. Nah. Biar ini Bapak dan Ibu, karena ada beberapa kendala, barangkali memang jaringan, kemudian di laptop saya jaringan juga kurang baik tempatnya. Kita izin Bu. Kita ice breaking sebentar ya Bapak dan Ibu. Yang ringan-ringan saja barangkali ice breakingnya. Ya, Mario. Lebih enaknya berdiri Bapak dan Ibu. Semangat, masih muda-muda kok. Berdiri. Kemudian kalau saya bilang Maria, Bapak dan Ibu silakan tunjuk pipinya. Maria. Kalau saya bilang menari, Bapak dan Ibu turunkan tangannya. Jadi Maria menari di atas, nanti di atas seperti ini. Kalau saya bilang menara, Bapak dan Ibu seperti ini. Jadi Maria menari di atas menara. Jadi ikuti apa yang saya katakan dan silakan Bapak dan Ibu membuat gerakan seperti yang sudah kita buat tadi. Bisa Bapak dan Ibu? Siap? Fokus, konsentrasi. Karena saya tidak akan menyebutkannya secara berturut seperti tadi gitu ya. Jadi oke Bapak dan Ibu. Maria menari di atas menara, di atas menara. Maria menari. Agak-agak cepat ya, Bapak Ibu ya, sahabat ya. Kita ulang sekali lagi. Maria menari di atas menara, di atas menara. Maria menari, menari di atas menara. Maria menari di atas menara, di atas menara. Maria menari. Ya, kayaknya sudah lebih fokus ya, sudah lebih konsen. Marianya kita ganti dengan Pak Ijo ya. Jadi kalau Pak Ijo, Bapak dan Ibu, kalau Pak Ijo berkumis ya. Lebih cepat ya, nanti gerakannya kita buat. Jadi ada dua, Maria dengan Pak Ijo. Kita coba yang Pak Ijo dulu. Pak Ijo menari di atas menara, di atas menara. Pak Ijo menari. Kayaknya belum konsen, belum sinkron. Belum sinkron ya. Kita ulang Bapak dan Ibu. Maria menari di atas menara, menara. Maria menari
di atas. Pak Ijo, menari. Maria menari di atas Pejo. Pak Ijo menari di atas Maria. Maria menari di atas Pejo. Ulang Bapak dan Ibu, ulang sekali lagi. Pak Ijo, menari di atas menara. Di atas menara. Pak Ijo, menari. Maria, menari di atas menara. Di atas menara. Pak Ijo, menari. Pak Ijo menari. Menari di atas Boleh duduk Bapak dan Ibu, sekali lagi biar relax. Sekali lagi kalau saya sebutkan pagi, boleh duduk lebih relax lagi. Kalau saya sebutkan pagi, Bapak dan Ibu bertepuk sekali. Kalau saya sebutkan siang, Bapak dan Ibu bertepuk 2 kali. Kalau saya sebutkan malam, Bapak dan Ibu bertepuk 3 kali. Biar relax tangan-tangannya ya. Tapi saya akan menyebutkannya dengan acak. Pagi sekali, siang 2 kali, malam 3 kali. banyak malam tuh. Pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, siang, pagi, malam. Siang malam panjang. Kalau nanti siang malam panjang. Tiga kali. Siang malam. Kali kan, Pak? Pejo menari atas Marina. Maria. Masuk dulu ya, Mas. Ubah Pejo Sony ini. Pak Ijo di atas Maria. Lain tuh. Itu lain relax dulu. Maria ya berani. Pak Ijo. Jauh banyak. Bisa bikin yang saya, Pak Arif. Di hafal itu selalu pasal dulu. Memperbaiki kesalahan mereka sehingga selanjutnya kasus yang kedua yaitu terlambat masuk. Saya pelajaran kalau masih ada yang terlambat.
Oke, kita coba lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah video pendek ya. Ada sebuah video pendek mengenai seorang siswa yang sering terlambat ya, tapi gurunya memiliki Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu kedisiplinan yang tinggi sehingga anak tersebut merasa tertekan dan kawan-kawannya juga ikut membuli. Ya, dari situ kita akan ambil kesimpulan ya bagaimana guru itu dari cara berpikir itu ada cara berpikir dengan otak pendek dengan otak pendek ya otak lambat dan otak cepat ya, otak lambat dan dengan otak cepat. Kalau otak cepat kita berpikir tanpa memikirkan apa sebab akibatnya, sedangkan otak lambat ya kita akan menggali dulu apa sebenarnya terjadi dengan anak tersebut ya Bu ya, betul ya. Oke, kita lanjutkan ya. sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang tak terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau! Begini bu. Mentong kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum tanya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya. Betul-betul ini kayak tadi, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Tak terlambat. Tidak usah banyak alasannya. Berdiri korban. Sepanjang pelajarannya ibu Ali ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih. Jadi ini hari ketiga bahwasanya anak tersebut tidak masuk ya. Tidak masuk. Sama sekali tidak masuk. Sudah 1 jam lebih nih aturan Kayla dari tidak guru datang. itu bahwasanya kalau tidak masuk tidak Kira-kira masuk. jam tahu kemana Ya, Kayla? itu merupakan Mungkin hari aturan. ini tidak masuk ibu, Aturan. karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat kok, tapi nasi terus dihukum. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Teman-temannya udah mulai megang kertas itu. Ya. Bicara kok. Kayla.
Maafkankah teman-teman? Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Jangan bikin mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan nama mamaku suruh jadi insinyur, tidak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari kak. Lemparkan mak, lempar mi, lempar mi, lempar. Saya kira mau kita menghukum kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Oke, jadi itu sepenggal kisah ya Bapak Ibu ya. Sepenggal kisah yang menyadarkan kita ya, termasuk saya sendiri, bahwasanya saya itu dahulunya termasuk guru yang keras ya. Zaman saya sebelum ke sini SMA, SMP, SD saya telah mengajar ya, saya sangat keras ya. Bahkan saya pernah ya, mohon maaf ya, pernah beberapa kali menempeleng siswa, termasuk siswa kita yang ada di sini. Saya masih di tahun 2020, saya masih ingat itu si Alkap. Waktu itu beliau, anak tersebut bermain handphone di belakang ya, ketika teman-temannya sedang melaksanakan perpisahan dengan guru-guru ya. Jadi waktu itu di belakang dengan teman-temannya ada 4 orang, saya tempeleng semua ya. Namun memang suatu persoalan, suatu permasalahan yang dihadapi anak itu pasti ada sebabnya. Itu harus kita garis bawahi ya. Ketika kita jumpai anak yang terlambat, ketika kita jumpai anak itu tidak memakai dasi, bisa jadi anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya. Maka kita sebagai guru lah yang menjadi pengganti ya, pengganti anak tersebut untuk orang tuanya di sekolah ini. Jangan kita berpikir anak yang bandal, yang sering berbuat salah di sekolah itu tidak akan menjadi anak yang sukses ya. Suatu saat nanti kita tidak tahu anak itu akan menjadi apa. Saya sering katakan kepada bapak dan ibu guru, terutama di SD ini, ketika menghadapi persoalan apapun anaknya ya, kita harus menjadi penjembatan, kita harus menjadi fasilitator, memfasilitasi anak tersebut supaya tetap dia sekolah, supaya tetap dia bisa menggapai cita-citanya. Karena anak itu punya cita-cita ya, meskipun tidak tersampaikan kepada kita, dia anak tersebut pasti punya harapan, keinginan. Maka kitalah yang terdepan yang memberikan jembatan itu ya. Jadi termasuk di dalam proses guru penggerak ini ya,
Di kecamatan kita ini mungkin sebentar lagi, sedikit lagi nih Bapak Ibu, karena waktu kita sudah sejam lewat ya. Saya terus terang saja baru pertama kali ini melaksanakan kegiatan seperti ini, dan memang ya kalau saya tidak berani mencoba, saya tidak akan bisa. Ya, mungkin di awal banyak hal-hal yang perlu saya perbaiki, tapi saya tetap harus mencoba. Saya harus berusaha untuk bisa menyampaikan hal-hal baik kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Ya, meskipun sedikit yang tersimpan ya di dalam hati Bapak Ibu, ya setidaknya ada yang berkesan pada kegiatan kali ini. Ya, dalam guru penggerak ini tadi sudah disampaikan banyak manfaatnya mengenai tugas-tugas. Mungkin Bapak Ibu berpikir tugas-tugas itu sangat banyak, tapi terus terang aja tugas di dalam guru penggerak itu tidak sebanyak itu, tidak sebanyak yang Bapak Ibu pikirkan. Ya, untuk kemudahannya, ya di sini saya juga sekalian mengajak ya untuk kemudahannya di dalam proses guru penggerak ini. Ketika kita sudah mengikuti program guru penggerak, kegiatannya itu tidak sesulit PPG. Ya, Bang Nadia, PPG itu saya sudah mengalaminya, guru penggerak saat ini saya mengalaminya. Kalau PPG itu Bapak Ibu Zoom dari pagi sampai sore, dan malam pun kadang masih sampai Zoom. Kalau guru penggerak tidak. Ya, hanya mulai dari jam 1 sampai jam 3 itu sesi pertama. Kalau kita sudah ikut sesi pertama, sesi kedua kita tak perlu ikut lagi. Dia sesi ada 2 satu hari. Itu pun seminggu cuma 3 kali. Cuman ada lokakarya di hari Sabtu, itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Ya. Kalau kita sudah memiliki sertifikat guru penggerak, ya, bagi yang belum sertifikasi ataupun bagi guru yang belum PNS, ini mungkin jadi agak pertimbangan oleh Kemendikbud, ya, bahwasanya yang belum sertifikasi itu akan prosesnya dalam sertifikasi PPG-nya itu akan tidak dilaksanakan kalau kita sudah punya sertifikat guru penggerak. Jadi hanya tinggal tes awal dan UP-nya saja, UP dan UKIN-nya saja. Prosesnya tidak perlu kita laksanakan. Kalau kita sudah sertifikasi, kalau kita ingin menjadi PNS, ingin menjadi P3K, itu tidak akan sulit. Jadi ini untuk teman-teman yang belum sertifikasi, ya. Kalau saran saya, lebih mudah guru penggerak, ikuti guru penggerak. Kalau prosesnya jauh, ya, dibandingkan sertifikasi, prosesnya memang sertifikasi 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Guru penggerak 6 bulan. Cuman kalau untungnya lebih untung guru penggerak, kita dikasih biaya pulsa, ya. Ketika kita lokakarya kita dikasih uang transportasi. Kalau PPG tidak ada, ya. PPG nggak ada sama sekali, ya. Hanya uang SPP itu 5 juta masuk sebentar, numpang lewat, sudah itu balik lagi ke Mendikbud. Balik lagi ya ke kampus, ya ke PTK. Hanya numpang lewat aja ke rekening atas nama kita, cuma numpang lewat saja. Itu kalau PPG. Makanya kalau dibilang guru penggerak ini nggak ada manfaatnya, salah satu manfaat untuk administrasi itu. Ya, tapi yang paling besar manfaatnya adalah merubah paradigma kita. Bahwasanya setiap masalah yang dihadapi oleh anak tersebut, ya, pasti ada sebabnya, dan kita harus bisa memberikan kontrol yang terbaik kepada anak. Kontrol dengan apa? Dengan kontrol manajer yang saya sampaikan tadi. Kita harus membuat nyaman dulu. Setelah nyaman anak, ya, kita ingatkan kembali kesepakatan kelas, aturan kelas yang sudah kita sepakati. Setelah kita tanyakan kembali, kemudian kita tanyakan lagi kepada anak tersebut, kalian maunya seperti apa? Untuk melengkapi, misalkan anak itu tidak membuat tugas, kawan-kawannya dapat nilai ini, nak. Kamu kalau tidak ada tugas, apa yang mau Bapak kasih? Apa yang bisa kamu berikan kepada Bapak supaya kamu mendapatkan nilai? Jadi anak itu kita harus membuat anak tersebut berpikir sendiri, berpikir apa yang akan ia lakukan, apa yang akan ia berikan. Ya, sama juga permasalahannya ketika membuang sampah juga seperti itu. Langkahnya ada 3. Buat nyaman. Setelah buat nyaman,
tanyakan kesepakatan. Setelah tanyakan kesepakatan, ya kita ulang kembali kesepakatannya yang sudah kita sepakati dengan anak, barulah kita tanyakan kembali apa yang ingin anak itu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu tadi. Kamu ingin seperti apa supaya kamu bisa membuang sampah itu tidak sembarangan lagi, ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai anak itu, saya maunya suka-suka bu, saya mau sampah, jangan. Ya, tetap kita kontrol. Ya, cuman sesuai dengan apa yang ia sampaikan. Oke, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Karena memang tahap ini saya juga masih belajar. Ya, mohon izin, mohon dimaklumi jika di dalam penyampaian terdapat salah dan silap ataupun ya kegiatan ini banyak tegangnya, ya. Tapi saya berusaha untuk terus memperbaiki diri saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan sosialisasi ataupun menyampaikan ilmu yang saya dapatkan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan KKG PJOK khususnya, kemudian kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin tidak banyak yang bisa kami suguhkan, hanya ini yang bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, menjadi amal jariah buat kita. Ya, mudah-mudahan kedepannya ada teman-teman guru yang lain untuk menyusul mengikuti guru penggerak, ya, khususnya di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawat ini. Ya, cukup sekian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Setiawan SPD atas pemaparan yang sangat gamblang tentang bagaimana untuk akan dan bagaimana nanti menjadi guru penggerak. Insya Allah kita semua semangat untuk ikut langkah-langkah Pak Arif untuk bergerak dan menggerakkan. Agama itu luar biasa, bisa dibantu nanti untuk. Siap. Ini kan nggak bisa PPG kan? Pokoknya berusaha mendaftar dulu. Pokoknya daftar sih, nggak bisa. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita memasuki acara yang terakhir, yakni doa yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Hamdan SPD MPD. Kepada Bapak Hamdan, waktu dan tempat majelis mempersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najati minan nar wa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'luma.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Boleh? Ayo. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Amdan atas doa yang sudah kita panjatkan bersama. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita bersama. Dan tentunya sebagai penutup, marilah sama-sama kita tutup acara sosialisasi penerapan budaya positif siswa sekolah dasar di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Lawan ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selaku mewakili sahibul hajat sekaligus tuan rumah, kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan penyambutan dan sebagainya. Selaku pembawa acara, tentunya banyak kekurangan di sana sini karena tidak ada tuyul yang tak botak, tidak ada bisul yang tak bengkak, tak ada gading yang tak retak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk teman-teman CGP angkatan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.